Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Bogor Raya jumlah terus melonjak dan saat ini telah bersama kami Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore. Kang Bima, berdasarkan monitoring harian untuk Kota Bogor sendiri, jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah. Terakhir, 4 keluarga terpapar kasus COVID-19 dan mereka adalah termasuk kategori imported case. Satu keluarga, ada 2 anggota keluarganya meninggal dunia, ayah dan anak, dan ayahnya yang akhirnya menjadi korban meninggal dunia baru saja pulang dari Kediri, Jawa Timur. Apa tanggapan Anda tentang tingginya imported case di Kota Bogor? Yang menjadi musuh utama kita hari ini adalah ignorance atau ketidakpatuhan gitu. Kita melihat banyak orang yang sudah mulai menganggap situasi itu biasa. Banyak orang yang menganggap bahwa situasi itu tidak gawat, tidak darurat, dan beraktivitas seperti biasa, mengabaikan protokol kesehatan, berkerumun, dan lain-lain. Ini adalah hal yang paling bahaya. Di Bogor per hari ini sudah ada 258 kasus positif. Memang angka kesembuhan juga semakin banyak, tapi harus saya sampaikan di sini bahwa situasi itu belum aman. Sebagian besar, sekitar 45% kasus positif itu berasal dari imported case. Jadi kasus yang setelah kita dalami, mereka tertular dari Jakarta atau tertular dari hasil kunjungan mereka ke kota-kota lain. Yang kedua adalah yang sumbernya justru dari perkantoran. Nah, artinya apa? Saat ini mulai warga ini berkurang sense of urgency-nya. Kasus terakhir menunjukkan kepada kita bahwa keluarga ini mulai abai. Ketika ayahnya sakit, sistem protokol kesehatan itu tidak berjalan. Ditemenin oleh anaknya, ternyata begitu ayahnya sakit, terkonfirmasi positif, anaknya kena, dua-duanya meninggal, dan kemudian secara keseluruhan 6 itu dinyatakan positif. Sudah ada 3 keluarga di Bogor yang penularannya itu karena ignorance seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi tidak patuh, tidak waspada, tidak jaga-jaga. Jadi hari ini sebetulnya tugas utama kita adalah bagaimana agar seluruh warga betul-betul merasa dan percaya bahwa situasinya belum aman. Baik, berbicara mengenai ignorance, apakah kemudian ini memang karena diberi peluang, tanda kutip, kita tahu saat ini posisinya dalam masa transisi PSBB, tidak seketat ketika penerapan PSBB secara full. Di satu sisi, penerapan aturan yang sudah dibuat juga tidak maksimal di lapangan. Tanggapan Anda? Kuncinya memang adalah konsistensi. Jadi pemerintah itu harus paling konsisten. Kita di Jawa Barat mulai menerapkan sanksi terhadap orang-orang yang tidak menggunakan masker. Itu satu. Yang kedua, kita juga mengkampanyekan secara masif ya protokol kesehatan di berbagai macam kanal. Tidak saja melalui spanduk misalnya, LED, tetapi juga di sosial media. Karena kita ingin warga itu selalu aware bahwa situasi belum aman. Ada lagu khusus untuk kampanye protokol kesehatan, untuk mengingatkan warga dari semua kalangan dan semua usia gitu. Dan kita juga memahami bahwa warga itu jenuh. Kalau kita itu memaksakan tetapi tidak konsisten. Misalnya menyuruh warga tidak keluar, tetapi kemudian aparatur melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Nah, karena itu saya selalu pesankan dan arahkan kepada seluruh aparatur sipil negara di Bogor, konsisten. Situasi belum aman, ini masih perang. Batasi kegiatan-kegiatan dengan mengundang kerumunan dan contohkan dengan selalu memakai masker. Kang Bima, berbicara mengenai konsisten, bagaimana kemudian Anda memastikan, tadi pertanyaan saya, regulasi yang dijalankan, betul ada sanksi yang diterapkan. Bagaimana kemudian ini bisa dihadirkan secara linear di lapangan? Tidak bisa, ya, karena situasi kan dinamis dan berbeda-beda. Tidak mungkin kita hanya menggunakan pendekatan law enforcement tanpa menimbang faktor lain. Jadi harus kita padukan, mana yang persuasif, mana yang harus diedukasi, dan saat kapan ketika saatnya untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum atau denda. Jadi itu yang saya pesankan ya. Jadi ini kita harus hati-hati.
bisa dibayangkan warga sudah stres, warga sudah depresi, tidak bisa sepenuhnya misalnya mengawasi anaknya yang belajar daring di rumah, kemudian pendapatan berkurang, di sisi lain kemudian dipaksa juga untuk ikut semua aturan. Jadi ini situasinya tidak mudah. Nah, karena itu tetap harus hati-hati mengkomunikasikan semua pendekatan agar warga pada intinya tetap sadar bahwa situasi belum aman dan selalu taat pada protokol kesehatan. Baik, bagaimana dengan kinerja pasukan khusus Pemkot Bogor bernama Detektif COVID-19 yang merupakan akronim dari Deteksi Aktif COVID-19? Apakah sejauh ini perannya cukup efektif, Kang? Ini ujung tombak kita. Ini sistem yang kita bangun untuk melacak dan memantau kasus positif. Jadi begitu hasil lab menunjukkan si A positif, tim lacak memastikan bahwa si A itu dideteksi keberadaannya, kemudian didalami sehingga bisa diketahui berapa orang yang harus dipantau karena kontak erat si A. Itu tim lacak, ada di kecamatan dan kelurahan. Setelah dapat katakanlah misalnya 25 orang dalam pengawasan yang kontak erat dengan si A, maka 25 orang itu kemudian dipantau oleh tim pantau. Ini sangat efektif, hampir semua kasus temuan ini karena kita maksimalkan tim lacak dan tim pantau ini dengan masif gitu. Dan ini sudah berjalan sebulan lebih dan penganggarannya juga kita anggarkan dengan memberdayakan RW siaga yang ada di lapangan. Baik. Kang Bima, terakhir, berbicara mengenai ignorance, kita juga melihat bagaimana berkembang di sosial media bahwa ada teori-teori konspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di Bali ada kampanye yang kemudian kita melihat bagaimana peserta tidak menggunakan masker dan Anda berpengalaman pernah mengalami COVID-19. Bagaimana kemudian pesan Anda kepada masyarakat bahwa tidak ada konspirasi di sini? Ini nyata, ini harus kita hadapi bersama dan Anda tidak boleh abai begitu saja. COVID-19 itu kenyataan. Teori konspirasi itu hayalan. Saya bersaksi 22 hari di rumah sakit, 14 hari di rumah, mengalami isolasi, bahwa ancaman COVID itu nyata. Setiap saat nyawa kita bisa hilang karena COVID. Dan ratusan orang di Bogor bisa bertestimoni seperti itu. Nah, karena itu di Bogor kita berusaha untuk terus fokus kepada edukasi kepada warga. Ada tim dari Dinkes, dari gugus tugas yang terus-menerus bertugas untuk memberikan edukasi itu kepada warga. Kita tidak memberikan ruang sehingga teori konspirasi itu bisa berkembang. Saya melihat berkembangnya itu sangat banyak dipengaruhi oleh sosial media, medsos. Nah, karena itu di berbagai kesempatan secara eksplisit, tegas, dan lugas kita sampaikan bahwa COVID itu nyata, teori konspirasi itu hayal. Nah, itu yang bisa menghambat semua ikhtiar kita untuk membangkitkan kesadaran terhadap warga. Dan hari ini saya melihat yang tercekoki oleh teori konspirasi itu bukan hanya kelas menengah, tetapi juga kalangan-kalangan di bawah yang dipengaruhi dengan berbagai macam versi cerita konspirasi yang ada di sosial media. Jadi kuncinya adalah kita punya narasi besar yang kuat untuk terus menyeimbangkan opini yang beredar di warga. Baik, terima kasih sudah menyampaikan narasi yang cukup kuat kepada kami CNN Indonesia petang hari ini. Wali Kota Bogor Bima Arya, terima kasih sudah berbincang bersama kami.